Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat? Apa sih sebenarnya pengambilan keputusan yang tepat itu? Dan apa saja langkah-langkahnya? Berikut kita simak videonya. Jadi, pengambilan keputusan itu merupakan suatu keterampilan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin, baik dalam dunia politik, dalam dunia pemerintahan, ataupun bahkan di masyarakat. Pastinya kita selalu atau akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, tentunya bagaimana caranya kita agar pengambilan keputusan tersebut bisa baik dan tepat. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, tentunya kita harus mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini sangat penting dalam kita mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah, adapun informasi-informasi yang kita harus ambil yaitu informasi apa saja permasalahan yang muncul sehingga kita harus mengambil keputusan tersebut. Jika kita tidak mengetahui setiap permasalahannya, maka kita pasti akan kesulitan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi untuk itu sebaiknya kita dalam mengambil suatu keputusan, kita itu harus mengetahui apa saja sebenarnya permasalahan-permasalahan sehingga nanti ke depannya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Nah, begitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita bisa menemukan solusi terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, percuma kalau kita mengambil suatu keputusan tapi tidak disertai dengan solusinya. Nah, jadi ini sebenarnya harus imbang, harus berbarengan. Kita mengambil keputusan dan juga kita memberikan solusi terhadap permasalahan. Tentunya di dalam permasalahan itu kan itu harus ada solusinya. Nah, jadi kalau kita tidak ada solusi baru kita mengambil suatu keputusan, bisa cuman keputusan itu tidak akan tepat atau tidak akan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, contoh kasusnya pada tahun 2022 itu Bapak Presiden Jokowi itu melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Nah, berikut contoh videonya yang bisa kita lihat. Kita jadikan barang di sini hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwa meskipun dari pihak WTO itu sudah menolak atau menggugat, tapi Bapak Presiden Jokowi itu tetap saja menolak untuk mengekspor biji nikel kita ke luar negeri. Nah, kalau menurut saya ini Bapak Jokowi ini sangat cerdas dalam mengambil suatu keputusan. Ini keputusannya sangat tepat. Jika kita terus-terusan mengekspor biji mentah ke luar negeri, maka Indonesia itu bisa dibilang rugi. Kita itu tidak memanfaatkan sebenarnya biji nikel itu bisa diolah dulu di Indonesia menjadi bagian barang setengah jadi, baru kita bisa ekspor, sehingga keuntungannya itu akan lebih besar. Jika kita mengekspor mentah, maka yang untung itu negara yang kita ekspor. Nah, maka dari itu Bapak Presiden Jokowi ini sangat tepat dalam mengambil suatu keputusan. Nah, itu keputusan yang sangat-sangat tepat kalau menurut saya. Jadi sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita harus memikirkan risiko-risiko dan juga tentunya kita harus dibarengi dengan solusi-solusi. Dari video saya mungkin cukup yang saya jelaskan. Itu intinya yang sangat penting itu
dalam pengambilan keputusan itu harus memikirkan risiko dan juga solusinya. Cukup sekian video pemaparan materi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton.